Mas, tolong mas. Para tahanan yang masih hidup, baik itu di ruang berdiri ataupun jongkok, mereka akan dikumpulkan di ruangan tersebut dan langsung duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, makasih udah klik video ini. Kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke kota Semarang, terus mampir ke bangunan tua yang punya pintu banyak banget? Itu loh, Lawang Sewu. Katanya bangunan ini bukan cuma bersejarah, tetapi juga mistisnya dapet banget. Dan kali ini, aku akan mengajak kalian mengulik sejarah, misteri, dan juga cerita seram yang fenomenal dari tempat ini. Karena siapa sangka bangunan megah peninggalan Belanda ini menyimpan kisah yang bikin merinding. Bahkan pernah ada nih acara TV yang sempat bikin geger satu Indonesia gara-gara penampakan yang terekam langsung di sana. Ya udah, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Nah, warga Storia, sebelum dikenal angker, Lawang Sewu dulunya adalah simbol kemajuan zaman kolonial. Bangun tahun 1904 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda atau NIS, bangunan ini megah banget, berarsitektur Eropa, berpintu banyak, dan juga dirancang buat mengatasi panasnya kota Semarang. Makanya disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu, meskipun aslinya cuma ada 928 pintu. Bayangin, kalian masuk ke dalam gedung yang pintunya di mana-mana. Lurus, belok kanan, muncul pintu lagi. Kadang katanya satu ruangan itu bisa 2 atau bahkan 3 pintu keluar. Banyak pengunjung yang merasa mereka tuh tersesat pas di dalam. Muter-muter, mereka merasa udah lewat situ tapi kok lewat situ lagi. Tapi bisa jadi ini efek dari arsitekturnya. Tapi siapa tahu, bisa jadi memang ada yang ngajak muter-muter, ya kan? Tapi sejarahnya nggak berhenti di situ. Pas Jepang datang pada tahun 1942, gedung ini berubah fungsi menjadi markas militer dan juga tempat interogasi. Banyak yang lorong-lorong dan juga ruang bawah tanah yang katanya dijadikan tempat penyiksaan. Dan dari situlah cerita-cerita mistis mulai muncul. Tahun 1945, Lawang Sewu menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang. Para pemuda pejuang melawan habis-habisan tentara Jepang di sini. Banyak dari mereka yang gugur dan katanya arwah mereka masih terasa sampai sekarang. Setelah kemerdekaan, gedung ini sempat menjadi markas Dekari, Kodam, dan akhirnya dikembalikan lagi ke PT KAI pada tahun 1994. Dan kini Lawang Sewu udah menjadi cagar budaya. Tapi meski tampilannya udah dipoles, atmosfernya tetap bikin merinding. Karena perannya dalam sejarah dan juga karena suasana gedung yang klasik dan juga megah, sehingga Lawang Sewu selalu dikait-kaitkan dengan legenda dan juga cerita horornya. Nah, kalau kamu generasi 2000-an awal, pasti kamu ingat nih acara Uji Nyali dari Trans TV. Sebelum banyaknya sosial media seperti sekarang ini, acara ini tuh menjadi topik perbincangan yang menarik, baik itu saat nongkrong dengan teman atau saat bertemu dengan kerabat dekat. Nah, jadi gini warga Storia, cara mainnya di acara ini itu seseorang ditempatkan di tempat yang angker dan dia akan dibekali satu kamera. Dan dia tuh suruh bertahan sampai terbit matahari. Kalau dia bisa, dia akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau dia nggak bisa atau menyerah, dia bisa melambaikan tangan tuh ke kamera. Itu berarti dia menyerah dan dia akan disamperin oleh host dan juga krunya. Dari sekiannya banyak episode, ada salah satu episode paling viral yaitu episode 85 yang terjadi di Lawang Sewu. Dengan peserta adalah seorang pria yang bernama Wahyu Supriyanto, dan video ini diproduksi pada tahun 2004. Pak Wahyu awalnya terlihat cukup tenang saat masuk salah satu ruangan lorong bawah tanah di Lawang Sewu. Nah, di situ dia dibekali tuh satu kamera untuk merekam aktivitas dia di sana dan juga situasi di lorong tersebut. Dari awal dia membawa sebuah tasbih dan terlihat berzikir atau semacam berdoa-doa gitulah. Nah, setelah beberapa jam di situ, akhirnya muncullah tuh sesosok wanita berambut panjang mengenakan baju putih dan momen itu terekam jelas di kamera. Coba perhatikan yang ini.
ilaha illallah. Allah. Nah, Pak Wahyu ternyata merasakan suhu ruangan mendadak dingin dan juga dia mendengarkan suara teriakan aneh tapi jelas di telinganya. Melihat penampakan itu, membuat Pak Wahyu nggak kuasa untuk menahan dirinya melambaikan tangan, yang artinya dia sudah tidak kuat di situ. Dan akhirnya dia disamperin oleh kru dan juga hostnya. Dan di situ Pak Wahyu menjelaskan kalau dia melihat sosok itu. Dan dia melihat bukan hanya sedetik ataupun 2 detik, tapi beberapa detik dengan jelas. Dan Pak Wahyu juga beranggapan kalau tetap dilanjut, dia khawatir dengan keselamatan dirinya. Episode ini membuat penonton heboh, dan banyak juga yang yakin bahwa Pak Wahyu ini udah mengalami kontak langsung dengan penghuni Lawang Sewu. Kalau menurut kalian, sosok ini tuh asli atau direkayasa? Coba komen di kolom komentar. Tapi warga Storia, cerita seram di Lawang Sewu gak berhenti di situ. Salah satu yang bikin geger adalah penampakan noni Belanda berbaju putih di lorong bawah tanah. Mukanya pucat, rambutnya pirang, dan dia berdiri mematung seperti sedang mengawasi. Gak cuman itu, ada juga nih yang bilang kalau dia melihat sosok pocong yang bisa menembus tembok di luar gedung Lawang Sewu. Nah, cerita kayak gini nih yang selalu menarik untuk dibahas, dan selalu bikin orang yang mendengarkan kisah ini menjadi merinding. Warga Storia, aku akan menceritakan juga misteri lain di balik bangunan megah ini. Salah satu bagian yang paling mistis di Lawang Sewu adalah lorong bawah tanahnya. Awalnya, lorong bawah tanah ini dirancang buat saluran air dan juga pendingin alami bangunan. Gak ada yang aneh, tapi semua berubah saat masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Lorong-lorong gelap yang awalnya cuma buat utilitas berubah fungsi menjadi ruang tahanan. Ada 3 jenis ruang tahanan yang konon digunakan pada masa itu. Yang pertama, dikenal sebagai ruang berdiri. Ukurannya sekitar 1 kali 1 meter. Bayangin, sebuah kotak kecil, tanpa jendela, tanpa ventilasi, dan juga tanpa penerangan. Di dalamnya, beberapa orang dipaksa untuk berdiri berhimpitan, dan bahu mereka juga menyentuh dinding yang dingin dan juga lembab, serta kaki yang mulai gemetaran, karena nggak sanggup menahan atau menopang tubuh mereka yang terlalu lama. Suara napas dan juga detak jantung yang jadi satu-satunya yang mereka dengar. Mereka harus bertahan di situ entah berapa lama. Yang kedua disebut ruang jongkok. Ruangan ini nggak lebih luas daripada kamar mandi kecil. Konon para tahanan ini diminta dalam posisi jongkok karena ruangan itu nggak bisa kalau berdiri, jadi mentok, posisinya harus jongkok. Dan kalian bayangin, tipisnya udara dan mereka juga harus buang air kecil ataupun buang air besar di situ. Baunya seperti apa? Kita aja yang jongkok sebentar di toilet itu udah pegel, apalagi mereka. Astagfirullahaladzim. Dan menurut aku yang ketiga ini yang paling serem sih, yaitu ruang penyiksaan. Para tahanan yang masih hidup, baik itu di ruang berdiri ataupun jongkok, mereka akan dikumpulkan di ruangan tersebut dan langsung menggunakan pedang. Nah, setelah tubuh mereka terpisah, mereka akan dibuang tuh di sungai belakang Lawang Sewu melalui pintu yang ada di situ. Konon, dari semua ruangan yang ada di lorong bawah tanah, ruang penyiksaan lah yang paling kuat energinya. Banyak pengunjung yang merasa pusing, sesak, bahkan juga mual saat memasuki ruangan itu. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan dari sudut mata, tapi pas ditengok, gak ada apa-apa. Tempat ini gak cuma menyimpan cerita, perjuangan, dan juga penderitaan, tapi juga energinya, yang katanya sampai sekarang masih terasa. Saking menyeramkannya, lorong bawah tanah ini sempat ditutup untuk umum pada tahun 2014. Alasan resminya sih karena rawan dan juga faktor keamanan. Tapi banyak juga yang percaya ada faktor gaib di balik penutupan itu. Akhirnya setelah 10 tahun tutup, pada tanggal 3 Desember 2024 kemarin dibuka kembali untuk melestarikan sejarah dan juga memberikan pengalaman wisata yang lebih lengkap bagi pengunjung. Jadi warga Storia, Lawang Sewu bukan cuma sekedar bangunan bersejarah yang megah, tapi juga tempat yang menyimpan banyak cerita, baik dari masa penjajahan maupun dari sisi mistis yang masih dipercaya banyak orang sampai detik ini. Cerita tentang Wahyu di Uji Nyali, penampakan noni Belanda, sampai lorong bawah tanah, semuanya penuh misteri. Semuanya bikin tempat ini menjadi salah satu spot horor paling ikonik di Indonesia. Kalau kamu ke Semarang dan mampir ke Lawang Sewu, jangan cuma lihat pintunya yang banyak, tapi rasain atmosfernya. Dan tetap jaga sikap serta sopan. Siapa tahu ada yang memperhatikan. Dan kalian warga Storia yang punya pengalaman atau cerita di Lawang Sewu, boleh di-share di kolom komentar.
Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian, dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.